Sesaat lagi kita ikuti talkshow bersama legislator DPRD Kota Makassar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambaluga masih penonton podcastnya kami di 105,9 FM, juga pendengar radio 105,9 FM, dimanapun kita berada Sambalu. Seperti penyampaian kami kemarin-kemarinnya bahwa edisi lebih dekat dengan legislator Kota Makassar, hari ini kembali kita lanjutkan lagi. Kita akan jauh lebih dekat dengan Ibu Fatma Wahyudin. Ya, kalau sebut nama Ibu Fatma Wahyudin, Sambaluga masih yang berada di daerah Dapil 2, daerah Bontoala, Sangkarang, Talo, Ujung Tanah, dan Wajo. Pasti kenal sekali beliau, tetapi warga Kota Makassar juga pasti juga kenal beliau ya. Nah, ini dari Partai Demokrat ya. Uni langsung saja sapa ya Ibu cantik kita ini, Ibu Dewan. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni suka lihat sosmednya Ibu. Alhamdulillah. Iya, suka lihat kegiatan-kegiatannya Ibu di beberapa titik, dan itu dari tampilan media terasa dekat. Ya, terasa dekat dengan konstituen, terasa dekat dengan masyarakat. Mungkin saat-saat sosialisasi Perda itu Bu ya, atau silaturahmi, apa itu kegiatan-kegiatan yang banyak itu yang Ibu lakukan? Untuk saat ini kami melaksanakan sosialisasi Perda, ada kurang lebih 18 Perda. Salah satunya adalah ada terkait dengan Perda ASI eksklusif, ada Perda penyelenggaraan pendidikan, ada Perda hukum, dan masih banyak lagi. Selain sosialisasi Perda, kita juga turun dibawa ke masyarakat melakukan kegiatan menyerap aspirasi terkait dengan reses, ataupun kita juga melaksanakan yang namanya kegiatan Kundapil. Iya. Apa itu Kundapil? Kunjungan? Kalau kegiatan Kundapil ini kunjungan dapil. Dapil ya. Jadi kita melakukan kunjungan ke titik-titik yang kita ingin datangi. Contoh, kita ingin mau melihat pekerjaan PU, pekerjaan drainase yang ada di PU. Kita lihat anggaran yang telah mereka belanjakan atau sementara dilaksanakan pada APBD pokok berjalan, maka itu yang kita lihat apakah telah terlaksana di daerah pemilihan kami. Nah, bedanya dengan kalau reses, reses kita melaksanakan turun ke masyarakat di daerah pemilihan kami di Dapil 2, itu kita mendengarkan aspirasinya, mendengarkan aspirasi daripada seluruh masyarakat yang ada di daerah pemilihan Dapil 2. Yang bedanya kalau Kundapil kita langsung melihat langsung lokasi di lokasi yang pemerintah kota telah melaksanakan anggaran di tahun berjalan. Jadi Kundapil itu sifatnya pengawasan ya Bu ya? Iya, kurang lebih semacam pengawasan. Nah, reses itu ketemu dengan konstituen. Iya, Tabe di dalam kegiatan itu terjadi reaktif atau interaktif Bu? Iya, terjadi. Terjadi ya. Iya, jadi di situ curhat-curhatan tentang apa yang ada di situ. Itu paling banyak apa Bu yang kalau Ibu alami selama ini? Kalau terkait reses ya, kalau terkait reses rata-rata masyarakat mengeluhkan terkait dengan drainase. Iya, terkait dengan drainase. Terus yang kedua terkait dengan jalanan ya, infrastruktur, dan ada juga terkait dengan pendidikan. Iya, seperti itu. Baik. Jadi itu sekolah-sekolah banyak yang minta sekolahnya direhab karena tidak memungkinkan lagi mereka sekolah di sana di ruang kelasnya sudah tidak layak lagi dan lain-lain sebagainya. Iya, baik. Di dalam menampung ini Uni mau tahu ya, Sambalu juga mau tahu di rumah, di dalam menampung curhatan dari warga atau masyarakat itu setelah reses atau Kundapil itu poin-poin dari keluhan masyarakat diapakan selanjutnya Ibu? Jadi keluhan masyarakat itu kita simpulkan dan kami serahkan ke biasanya saya kalau ada keluhan tersebut saya langsung menelpon ke SKPD terkait.
SKPD terkait. Ya, Jadi SKPD. langsung ke mitra ya. Langsung ke mitra. Iya, iya. Misalnya kalau misalnya dinas PU, ya saya semaksimal mungkin menghubungi dinas PU, dinas PU untuk keluhan-keluhan masyarakat seperti itu. Kalaupun misalnya anggaran tidak bisa dilaksanakan pada tahun ini, minimal mereka telah memasukkan untuk anggaran di tahun berikutnya. Tahun berikutnya. Jadi itu bentuk follow up langsung, Bu ya. Siap. Iya, wow. Ini kerja-kerja seperti ini langsung menyentuh. Terus kenapa ya, Bu? Ada banyak keluhan dari warga. Katanya, wah, kita sudah lelah ini musrembang terus. Tetapi apa yang disampaikan di musrembang tidak terwujud, tidak ada implementasinya, Bu. Ya, ini bagaimana, Bu, dengan pertanyaan itu? Ini saya melihat kadang juga saya hadir di kegiatan musrembang. Nah, ini yang menurut saya ada sedikit rancu pada kegiatan musrembang tersebut. Kenapa? Karena kadang kegiatan yang sudah dianggarkan di tahun yang lalu itu dimasukkan lagi di tahun ini, tetapi tidak menjadi prioritas oleh musrembang yang ada di kecamatan. Kegiatan yang baru yang itu yang menjadi prioritasnya dia, sedangkan ada kegiatan yang di tahun sebelumnya yang belum dilaksanakan oleh dinas terkait dan dimasukkan lagi di musrembang tahun berikutnya, tetapi itu tidak menjadi prioritas lagi. Karena dengan adanya kegiatan-kegiatan yang baru yang ingin diprioritaskan oleh misalnya pihak kecamatan ataupun pihak pemerintah kota. Sehingga terkadang dalam kegiatan musrembang itu banyak yang mengeluhkan kenapa banyak kegiatan-kegiatan kami yang kami usulkan di tahun-tahun yang lalu itu tidak terlaksana. Seperti itu. Karena begitu tidak, ya masalahnya, Bu. Jadi ada yang baru menutupi yang lama. Itu yang mengawal semestinya siapa ya, Bu? Supaya bisa terwujud apa yang dimusrembangkan itu? Ini kan yang pada saat musrembang kan ada namanya tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kota. Ya, pada saat penyusunan musrembang yang ada di tingkat kecamatan mungkin kurang lebih seperti itu. Di situ yang agak rancu. Dan di kelurahan juga seperti itu. Maksud saya, kalau saya usul di tingkat mulai dari tingkat kelurahan tidak usah mengusulkan kegiatan yang baru. Lebih baik kegiatan yang sebelumnya itu lagi yang diusulkan, sehingga itu yang masuk di kecamatan. Nah, ini terkadang di kelurahan ada kegiatan yang lama tidak lagi menjadi prioritas karena adanya usulan yang baru, sehingga kegiatan yang lama itu sudah tidak dihiraukan lagi karena adanya kegiatan baru, sehingga pada saat kegiatan musrembang yang tidak terlaksana di tahun yang lalu, itulah yang terkadang orang bilang kami ini sudah meluapkannya, menyampaikannya, tetapi tidak terlaksana juga di kegiatan musrembang karena seperti itu ya kerancuannya. Baik, Sambalu. Jadi dicari titik masalahnya mengapa usulan kita pada musrembang, Sambalu, itu tidak terwujud karena rupanya terjadi kasus seperti itu. Nah, ini mungkin sebuah masukan juga untuk Bapak Ibu Lurah ya, Bapak Lurah, Ibu Lurah, Pak Camat, bagaimana usulan musrembang sebelumnya itu tetap diprioritaskan. Kalau Bapak Ibu di Dewan mengawal itu hasilnya saja, Bu, atau bagaimana, Bu? Kalau kami di DPRD Makassar, selain kami apa yang diusulkan oleh kecamatan, terutama di dapil kami tetap mengawal bagaimana semua yang menjadi usulan-usulan kecamatan bisa terrealisasi. Selain dengan kegiatan musrembang, kami juga turun di lapangan pada saat reses. Banyak keluhan-keluhan ataupun aspirasi daripada masyarakat yang menginginkan perbaikan infrastruktur dan lainnya, yang itulah yang kami langsung komunikasi dengan dinas PU dengan mitra kami. Seperti itu. Dan kadang pada saat rapat paripurna kami mengusulkan beberapa aspirasi masyarakat tersebut untuk diserahkan ke pemerintah kota untuk dikerjakan di tahun berikutnya. Iya, baik. Iya, silahkan ya Sambalu yang mau bertanya kepada Ibu Fatma Wahyudin ya. Beliau ini adalah sang Sri Kandi Demokrat. Jadi kalau sebut Sri Kandi Demokrat, ini Ibu Fatma ya. Di Dewan juga dikenal cukup kritis ketika memperjuangkan apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
bukan hanya di dapilnya beliau, tetapi di warga Kota Makassar ya Bu? Siap. Iya, seperti itu. Baik, Uni ingin tanya tentang kepentingan generasi akan datang Bu. Siap. Iya, ini anak atau generasi bangsa itu tergantung pada anak-anak yang lahir. Anak-anak yang lahir itu akan berkualitas kalau mereka mendapatkan ASI eksklusif. Uni pantau juga Ibu konsen ya ke sana memperjuangkan bagaimana anak-anak itu diberikan ASI air susu ibu yang eksklusif agar mereka menjadi anak yang cerdas, tidak stunting dan seterusnya. Silahkan Ibu. Ya, kemarin alhamdulillah tahun 2016 kalau nggak salah ya. Iya. Perda ini disahkan dan alhamdulillah pada saat itu kami juga masuk di dalam struktur pansus tersebut, sehingga alhamdulillah kita bisa mengawal terkait dengan perda ASI eksklusif. Kami sangat berharap kepada seluruh ibu-ibu ya, terkhusus kepada ibu-ibu ataupun mungkin bapaknya untuk memberikan kepada anak-anaknya untuk ASI eksklusif ini, karena ada masa kalau tidak salah ada wajib diberikan ASI eksklusif kepada anak-anak selama 2 tahun. 2 tahun ya. Selama 2 tahun. Nah, karena di dalam ASI itu kan ada namanya itu ya Bu ya. Vitamin yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Iya. Nah, di dalam perda ini kita mewajibkan kepada seluruh seperti misalnya mal-mal ataupun di tempat-tempat di sekolah ataupun di pelayanan di tempat-tempat pemerintah Kota Makassar itu sendiri, di dalam perda ini diatur bahwa perlu adanya ruang bilik iya. untuk ruang bilik ASI. Ruang bilik ASI artinya Iya. tempat menyusui Bu ya. Tempat menyusui. Okay. Jadi di dalam perda ini diatur bahwa di tempat-tempat umum, misalnya di mall ataupun di di kantor-kantor ataupun di tempat lain-lainnya, itu wajib untuk menyediakan yang namanya ruang bilik ASI. Ruang bilik ASI ya. Karena kita menginginkan bahwa ibu-ibu memberikan ASI eksklusifnya kepada anak-anaknya. Jangan karena sekarang itu ibu-ibu saat ini maunya simpel saja, langsung mau memberikan anaknya support ya, memberikan support ya. Seperti itu. Baik. Bu, di dalam perda itu kalau misalnya tadi ada kewajiban 2 tahun. Kalau misalnya si ibu ini bisa memberikan ASI tetapi karena dia banyak mobilitasnya keluar kota sehingga tidak dapat memberi, apakah ada sanksinya itu Bu untuk ibu yang seperti itu yang tidak memberikan ASI-nya? Iya, adakah sanksinya? Sebenarnya sanksi sih tergantung ibunya juga sih, tapi kalau kita sih nggak ada aturan, tapi sebaiknya memberikan ASI. Saat ini kan sangat mudah untuk memberikan ASI kepada anak-anak. Kalau kita kerja sibuk atau dengan kesibukan masing-masing, ASI itu kan bisa diperas. Iya. Terus ASI-nya itu bisa dimasukkan di dalam freezer. Iya. Kemudian setelah anak-anak membutuhkan itu bisa dihangatkan lagi untuk diminum. Jadi tidak ada kata tidak mungkin untuk ibu-ibu yang lagi menyusui, berilah ASI kepada anaknya. Karena jangan karena alasan sibuk lah dan ini sekarang sudah canggih Bu sudah canggih ya. Baik. Jadi tidak perlu kita harus menyusui dengan melalui langsung. Ini tidak bisa kita peras dan kita bisa bekukan di dalam freezer sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya kita lagi sibuk, ASI masih tetap ada dan bisa dikonsumsi oleh anak-anak kita. Iya, baik. Ini perda ASI memang sudah lama, tetapi tentang kesadaran untuk memberikan ASI eksklusif kepada anak kita atau bayi-bayi kita ini barangkali yang perlu terus ditumbuhkan Bu ya. Siap. Disadarkan. Itu kalau Ibu lakukan seperti itu di tempat-tempat yang bagaimana saja Bu, yang tentu banyak ibu-ibunya ya, di mana itu Bu kegiatannya? Lebih bagus sih kan ini ibu semua pada senang ke mall ya. Begitu pada ya, senang ke mall iya. ya.
tentunya kami sangat berharap mal-mal yang ada di Kota Makassar tentunya wajib memiliki yang namanya ruang bilik ASI. Iya. Karena kalau ibu-ibu senangnya ke mall aja. Iya, benar ya. Jadi senangnya ke mall. Terus yang kedua, sebaiknya karena di ruang-ruang kantor-kantor pemerintah kota, misalnya di sekretariat ini harusnya ada tersedia ruang bilik ASI karena di sini kan banyak ibu-ibu juga yang bekerja. Iya, Jadi baik. tidak ada halangan ibu-ibu untuk tidak menyusui anaknya dengan adanya ruang bilik ASI tersebut. Iya, oke. Ada sebuah cerita yang lumayan membuat perhatian dan menyentuh hati. Seorang ibu itu bekerja di Kalimantan, Bu. Ya. Iya, bayinya di Jakarta. Ini cerita penduduk Jakarta yang kerjanya padat sekali. Nah, dia mengirimkan ASI-nya itu satu box, satu kotak dengan pendingin. Nah, itu kalau dilihat memang kesadaran seperti ini kan tidak semua ibu-ibu punya. Dia kirimkan setiap minggu, setiap 3 hari untuk bayinya yang ada di Jakarta, demi untuk pekerjaan lancar, bayi juga sehat. Nah, ini kalau ini perda kita untuk Makassar, apakah setiap instansi itu memang di Pusbu atau diarahkan untuk membuat bilik-bilik itu, bilik-bilik ASI, kemudian atau ada pendekatan khusus kepada ibu-ibunya, apakah seperti itu, Bu? Kalau di dalam perda ini itu wajib. Jadi Wajib. semua instansi pemerintah ataupun di tempat-tempat umum dengan adanya perda ini maka semua sudah menjadi kewajiban pemerintah ataupun pihak swasta itu menyediakan yang namanya ruang bilik ASI. Begitu. Iya. Iya. Mau tidak mau dia harus membuat. Harus dengan terbitnya Perda nomor 3 tahun 2016 ini tentang pemberian ASI eksklusif. Iya, di kantor DPRD ini ada biliknya, Bu? Iya, nggak ada deh. Iya, Ini harus ya. ini. Iya, harus ya, Bu ya. Ini. Harus dari supaya contohnya langsung ya. Juga Siap. di pemerintah Kota Makassar ya. Kalau di pemerintah Kota Makassar sudah ada beberapa, saya lihat Biliknya ya, sudah ada beberapa bilik dan di mal-mal juga, alhamdulillah sudah ada beberapa yang telah menerapkan yang namanya ruang bilik ASI. Iya, unik melihat di depan itu ada perbaikan-perbaikan, mungkin itu juga untuk peruntukannya ya. Siap. Peruntukan bilik itu. Oke, ini penting sekali Perda nomor 3 tahun 2016 tentang pemberian ASI eksklusif. Kalau Ibu bisa menjelaskan juga, Sambalu, silahkan ya Sambalu yang mau kirim ke chat kami di 0811 411 059 ya. Unik bacakan langsung. Ini coba ya Ibu, sudah ada 1 ini, 2 ya, 2 kayaknya. Oke, kita bacakan untuk Ibu Fatma. Katanya Ibu, menjadi seorang ibu itu kan perlu kesiapan. Nah, ada tren juga anak-anak menikah dini, pernikahan dini terlalu cepat karena pengaruh berhenti sekolah ketika COVID kemarin. Iya. Ada beberapa kasus ya di tengah masyarakat seperti itu. Anak-anak gadis remaja ini dari 2-17. Ibu, bagaimana itu, Bu? Menikah muda, kemudian akibat keluarga tidak mampu menyekolahkan, menikah dini, bagaimana ke depannya? Apakah juga diatur oleh peraturan begitu? Iya, silakan Ibu. Terkait dengan pernikahan dini, itu ada perda yang mengaturnya. Kalau tidak salah perda perlindungan anak. Perlindungan anak. Nah, di situ kalau tidak salah ada diatur terkait dengan pernikahan dini tersebut. Cuman di dalam perjalanannya ini ada kesepakatan, ada komunikasi dari pihak pemberdayaan perempuan dengan anak yang telah melakukan pernikahan dini sehingga ini bisa berlangsung pernikahannya. Seperti itu. Tapi sebenarnya perda ini terkait dengan pelindungan anak, terkait dengan pernikahan dini itu sudah diatur, sebenarnya tidak bisa seperti itu. Iya. Tetapi kalau dalam kondisi yang yang anak tersebut sudah hamil di luar nikah, mau tidak mau ya harus dinikahkan kecuali kalau ada yang belum belum hamil di luar nikah, itu mungkin
bisa dikasih konseling oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk tidak dulu melakukan yang namanya pernikahan dini, karena kami sangat yakin kalau masih di bawah umur untuk mereka melakukan pernikahan, saya anggap ibu tersebut itu belum siap untuk menghadapi bagaimana kedepannya mereka menjadi ibu rumah tangga yang baik dan benar untuk anak-anaknya. Iya, berarti aturannya di perlindungan anak dan perempuan, Bu, ya, itu perdanya. Iya, menikahkan dini anak kalau ingin terlepas dari masalah keluarga itu bukan solusi yang pas dan yang tepat, ya Bu ya. Ini untuk anak-anak kita, karena anak-anak ini butuh pendidikan, butuh bekal, butuh mental yang baik ke depan untuk mereka bisa tumbuh kembang secara sehat dan secara baik sebagai sebuah keluarga. Ibu Fatma, bisa Uni tanya-tanya yang pribadi, Bu, sedikit? Ibu di rumah, di keluarga bagaimana mengatur waktu, Bu? Antara kerjaan sebagai legislator, apalagi Sri Kandi, ya, ini dengan rumah, dengan keluarga, bagaimana Bu mengaturnya? Kalau saya sendiri sih pribadi, saya tidak lupa kodrat saya sebagai kaum perempuan. Saya tidak lupa juga bahwa saya ini adalah seorang ibu rumah tangga. Jika saya di rumah, saya harus mengurus suami. Jadi alhamdulillah setelah saya sholat subuh, Bu, semua pekerjaan yang namanya pekerjaan ibu rumah tangga kami lakukan dulu sebelum kami ke kantor. Jadi semua kita sudah atur. Setelah semua beres di rumah, jam 10 itu sudah tidak ada kegiatan lagi terkait dengan ibu rumah tangga, ya. Setelah itu kita bisa melakukan aktivitas yang ada di DPRD ini sendiri. Kalau Bapak bagaimana mensupport Ibu? Sangat mensupport? Sangat mensupport. Oh, sangat mensupport. Ikut juga bantu mensosialisasikan dengan teman-temannya atau dengan lingkungannya. Ikut membantu terkait misalnya ketika awal-awal kampanye dulu. Oh iya. Ikut ya, selaku suami ya. Iya, ikut selaku membantu. Suami ya. Ikut juga mensosialisasikan yang namanya suami ya. Tidak luput dari ada hubungan emosional, mau tidak mau dia mensosialisasikan saya, Bu. Tetapi itu mereka bisa mensosialisasikan di batas jam-jam kerjanya. Kalau dia jam kerja itu dia tidak berani untuk mensosialisasikan karena dia ada status sebagai PNS di luar dari jam kerja mungkin, dan itu pun mereka mensosialisasikan paling di keluarga saja. Iya, baik. Jadi terlihat bahwa memang bisa langgeng lama, Bu, ya, di wakil rakyat ini karena dukungan keluarga juga, begitu. Saya nggak mau maju dulu, Bu, kalau tidak ada restu dari orang tua dan suami. Kalau mereka sudah merestui dua-duanya, Nawetu bismillah. Iya, jadi itu ya dari Demokrat, Sri Kandi Demokrat, Ibu Fatma Wahyudin. Ini ada satu chat lagi, Uni coba baca ya. Ini menanyakan soal Bu Fatma, katanya. Berapa kali mak saya, ini seorang ibu dia. Iya, di daerah Malengkeri. Katanya berapa kali saya mengurus KTP elektronik. Susah sekali katanya, belum dapat. Ya, memang pernah ada apa namanya kesulitan sedikit, Bu, ya, tentang ini. Ibu bisa jelaskan ini dari Ibu, ini seorang ibu. Jadi seperti mengurus KTP itu untuk saat ini alhamdulillah sudah sangat mudah. Karena Dinas Dukcapil itu kalau tidak salah sudah menempatkan di semua kecamatan ada namanya bilik untuk pembuatan KTP. Jadi mau buat KTP bisa langsung di tempat, ataupun mau buat akte kelahiran bisa langsung juga di tempat. Itulah salah satu inovasi terbaru daripada Dinas Dukcapil. Cuman permasalahannya terkadang apa namanya kartu kertas pembuatnya itu ya, Bu. Kertas pembuatannya itu terkadang habis di kecamatan. Sehingga mungkin anggaran pada saat triwulan tersebut belum dicairkan, sehingga mungkin agak ada sedikit keterlambatan seperti itu. Tetapi untuk mau mempercepat, langsung saja ke Dinas Dukcapil. Kalau misalnya mau agak lama, karena biasa kalau di kecamatan mereka harus menunggu lagi di di Dukcapil untuk mengirimkan bahannya. Kalau ibu nggak butuh langsung secepatnya, langsung saja datang ke Dinas Dukcapil. Baik. Jadi sebenarnya tidak sulit, cuma harus menyiapkan waktu. Ada yang menarik di Dukcapil. Uni lihat di sana ada tempat bermain anak.
Ya, jadi itu kalau misalnya ibu punya anak kecil mau urus KTP, kakak dan lain-lain, kemudian pihak kecamatan meminta ke Dukcapil, itu bawa anak kecil itu diajak aja anaknya main di situ. Uni lihat, lalu yang gratis juga itu minumnya Bu. Ada tempat minum yang bisa diambil di Dukcapil itu sangat ramah kepada masyarakat. Itu ada tempat minum yang ditulis di situ silahkan ambil. Jadi ambil secukupnya. Ya, kita lihat langsung di Dukcapil Makassar. Tetapi pada dasarnya kalau dikatakan agak lama, ya mungkin itu karena satu dan lain hal ya Bu. Iya, itu tadi kurangnya apa namanya kertasnya, kurang kertasnya, kadang juga ada komunikasinya yang kurang connect gitu dari kecamatan dengan dengan masyarakat setempat. Iya, seperti itu. Ya. Baik, Sambalu, kita mau tanya-tanya lagi satu dua kepada Ibu. Ibu ada dua kata ini. Ibu mana yang dipilih yang utama? Kalau Uni sampaikan kata kesejahteraan dan pendidikan. Dua kata ini, sejahtera dan pendidikan. Mana yang Ibu utamakan? Kalau saya sejahtera. Sejahtera ya Bu ya? Ya, jadi Ibu berarti mengutamakan kesejahteraan masyarakat dulu. Siap. Iya, alasannya apa Bu? Karena kalau pendidikan itu pasti dijamin oleh pemerintah Kota Makassar. Iya. Sedangkan kalau sejahtera, walaupun pemerintah menjamin itu, tetapi kalau kita tidak menjemput barang, kita tidak tahu apa keluhan-keluhan masyarakat yang ada di Kota Makassar tersebut. Iya. Iya. Begitu Kalau Bu, ya? kalau pendidikan mau tidak mau, wajib tidak mau, wajib. Iya. Pemerintah kota mengalokasikan anggarannya terkait dengan pendidikan. Jadi semua masyarakat yang ada di Kota Makassar wajib sekolah. Iya. Dan itu ada anggaran dan itu ada ketentuan dari pusat bahwa dialokasikan anggaran untuk dinas pendidikan. Iya. Nah, terkait dengan kesejahteraan masyarakat, saya pikir ini kita lebih perlu mensupport lebih banyak lagi untuk kesejahteraan masyarakat. Iya, baik. Jadi kesejahteraan sekarang untuk warga miskin ke bawah, miskin, sangat miskin, itu kan ada kategorinya Bu ya. Berarti Ibu sendiri lebih mengutamakan dulu kesejahteraan itu. Berarti lanjut dong ini bansos-bansos dan lain-lainnya Bu. Artinya mau ditingkatkan begitu. Iya, harus ya. Oke, baik. Karena semua masyarakat butuh yang namanya kesejahteraan ya. Baik itu kesejahteraan dalam hal segi ekonomi dan lain-lainnya. Iya. Kalau warga Kota Makassar atau daerah tertentu Ibu lihat adakah yang perlu sangat-sangat urgen sekarang ini Bu, dari pengamatan Ibu kesejahteraan tadi? Iya, kalau saya di daerah saya yang paling banyak butuh untuk membutuhkan yang namanya kesejahteraan, karena di daerah kami itu daerah utara Bu, daerah utara dan sangat butuh yang namanya sentuhan-sentuhan pemerintah kota terkait dengan kesejahteraan tersebut. Iya. Apakah itu pangan, kalau pangan, sandang ya, papan Bu ya, bantuan perumahan. Apakah masih ada program kayak bedah rumah begitu Bu? Iya, masih ada. Kalau untuk pemerintah Kota Makassar dia di Dinas Perumahan Bu. Dinas Perumahan. Tetapi anggaran kita terkait bedah rumah itu sangat minim. Sehingga terkadang alhamdulillah ada bantuan dari pusat yang bekerjasama dengan datanya bekerjasama dengan pemerintah Kota Makassar, sehingga bantuan-bantuan yang terkait dengan bedah rumah itu alhamdulillah cukup banyak diberikan kepada warga masyarakat yang ada di Kota Makassar. Iya, jadi Ibu Fatma tetap akan concern bagaimana sejahtera ini didapatkan oleh warga Makassar. Ya, Sambalu, kita akan masuk pada closing. Ibu Fatma, silakan Bu, kalau Ibu ingin menyampaikan dua pesan kepada Sambalu tak semuanya, Sambalu Gamasi khususnya, apa yang paling penting, silakan Bu. Iya. Terkait dengan statement closing ya. Iya. Mungkin pada dasarnya kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, kalaupun ada yang terkait dengan keluhan-keluhan terkait dengan kita semua, tolong sampaikan ke akun Ajamma ya, kalau nggak salah ya. Ajamma ya, ini dia ya. Ajamma ya. Iya. Terkait dengan apapun keluhan-keluhan daripada seluruh Kota Makassar, kami di DPRD Kota Makassar siap mengemban yang namanya amanah dan aspirasi daripada masyarakat Kota Makassar. Baik itu
melalui aplikasi Ajama atau bisa langsung ke saya. Oh ya, Bisa langsung ya. menghubungi saya secara pribadi terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan kesah terkait dengan warga kita, terkhusus warga Kota Makassar. Iya, baik. Ya, jadi ada Ajama itu Sambalu boleh download ya di langsung Google Play ya. Jadi buka di Google Play, itu ada aplikasi dari DPRD Kota Makassar namanya Ajama. Silahkan Sambalu ikuti alurnya, diinstal dulu ya. Install dulu aplikasi itu, kemudian kita daftar, masukkan data dirita, lalu nanti kalau ada sesuatu yang mau kita adukan yang datanya akurat ya Sambalu, tentang tempat tak, tentang masalah tak, yang berhubungan dengan masyarakat tak, entitas tak. Nah, tulis di situ, jangan lupa nama lengkap tak. Nah, kirim nih di Ajama ya Bu. Siap. Iya, wow. Insya Allah kita akan mengawal. Iya. Jadi eranya digital sekarang semuanya bisa dimudahkan dan tetap juga menerima langsung. Makasih banyak Ibu Fatma. Siap, makasih Bu. Iya. Ternyata Ibu cantik sekali Bu. Walah. Beda dengan gambarnya ya. Nggak ada uang kecil ya. Cantik ya. Iya. Ketemu langsung cantik sekali Ibu Masya Fatma. Allah. Makasih banyak Ibu Fatma Wahyudin dari Partai Demokrat. Sang Sri Kandi Demokrat. Jadi berjuang terus untuk masyarakat. Makasih banyak Ibu Fatma. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mari Kidi. Siap. Acara ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar.